Seperti halnya kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Kita cinta istri, tidak mungkin istri kita ditukar dengan yang lain. Kita mencintai anak, tidak mungkin anak tersebut ditukar dengan yang lain. Begitupun agama Islam yang kita cintai tidak boleh ditukar dengan agama yang lain. Cara dari kikir atau pelit dengan agama Islam, ka'ayyakunal qatlu wa idkhalun nar ahabba ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa qala aidan innad dina indallahil Islam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini kita tetap beristiqomah, berpegang teguh memegang agama Allah. Mudah-mudahan iman Islam yang selama ini kita pegang dengan teguh, sampai akhir hayat pun kita tetap membawa iman Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Cabang iman nomor ke-16, al-bukhlu bidinil Islam. Pelit, kikir dengan agama Islam. Apa arti daripada al-bukhlu bidinil Islam? Kita jangan mudah menukarkan agama Islam dengan agama yang lain. Seperti halnya kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Kita cinta istri, tidak mungkin istri kita ditukar dengan yang lain. Kita mencintai anak, tidak mungkin anak tersebut ditukar dengan yang lain. Begitupun agama Islam yang kita cintai tidak boleh ditukar dengan agama yang lain. Cara dari kikir atau pelit dengan agama Islam, ka'ayyakunal qatlu wa idkhalun nar ahabba ilaihi. Dalam keyakinannya lebih baik mati, lebih baik dibakar dalam api daripada melepaskan agama Islam. Contoh umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Musa alaihi salam yang bernama Siti Masitoh, suaminya dan putranya, daripada memilih kekayaan disertai dengan kekufuran, mempertaruhkan agama Islam, mempertaruhkan akidah Islam, sampai beliau-beliau sanggup dibakar dalam api yang dinyalakan oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Begitupun umat Islam saat ini, seorang perempuan wajib meniru perilaku Siti Masitoh yang tetap tidak silau dengan harta dunia, tidak silau dengan emas, daripada melepaskan agama Islam. Lebih baik dibakar dalam api daripada melepaskan agama Islam. Begitupun suami Siti Masitoh, daripada hidup pangkat tinggi di istana Fir'aun tapi dengan kekufuran, itu sama sekali tidaklah ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui kita itu lebih mencintai kematian dan lebih baik memilih masuk dalam api daripada kita minad dukhuli fil kufri, daripada memasuki kekufuran, artinya memilih agama lain daripada agama Islam. Wa ya'rifu anna dinahu a'azzu ilaihi min jami'i auladihi wa amalihi. Dan ketahuilah bahwa agama Allah yaitu agama Islam, agama yang terbaik. Sesuatu yang terbaik tidak boleh diberikan kepada yang lain seperti agama Allah. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-19, Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama Allah adalah agama Islam. Lalu di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memaksa kepada yang lain agar menganut agama Islam. Kita berdakwah mengajak seseorang untuk memeluk agama Islam itu diperbolehkan, dengan catatan tidak dengan cara paksaan. Karena apa? Islam itu tidak perlu memaksa kepada agama lain supaya masuk agama Islam. Contohnya banyak sekali agama-agama yang lain, sampai memberi beras, memberikan mie instan untuk memaksa agama lain memeluk agama. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Cukup bagi agama Islam hidup dengan keimanan, itu lebih berharga di hadapan Allah daripada hidup di tengah-tengah kemewahan tapi disertai dengan kekufuran, tidak bermodalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita-wanita muslimah tergoda dengan intan permata, dengan harta kekayaan, sampai pindah mengikuti agama suaminya, meninggalkan agama Islam. Karena mereka berkeyakinan harta adalah segalanya. Bagi umat Islam, harta itu tidak ada harganya kalau dibandingkan dengan berharganya agama Islam. Agama Islam lebih hebat karena apa? Islamlah yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Mereka tidak mau menikah sama orang Islam tapi mau menikah dengan agama yang lain. Karena apa? Yang dilihat oleh perempuan itu adalah materinya. Ingat, materi harta benda seseorang itu titipan dari Allah. Orang kafir kaya, kekayaannya pun tidak akan kekal, karena kekayaan hanyalah milik Allah. Seandainya manusia bisa memiliki kekayaan, maka tidak mungkin ada orang kaya yang menjadi miskin karena mampu mempertahankan kekayaannya. Kenapa banyak orang kaya menjadi bangkrut? Karena mereka hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaannya. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, zaman sahabat Nabi kita sudah mencontoh juga Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak dari Afrika, teguh mempertahankan agama Islam. Lebih baik mati sampai beliau itu disiksa di tengah terik matahari, digusur sama kuda, lalu disiksa sampai pakaian Bilal bin Rabah ini dibuka, dijemur di terik matahari sambil dipukul-pukul oleh majikannya. Karena Bilal bin Rabah diketahui oleh bosnya memasuki agama Islam. Bilal bin Rabah walaupun dipaksa, walaupun disiksa, siksanya sangat dahsyat. Bukan saja dicambuk, tapi kepalanya pun sampai berlumuran darah. Tapi Sayyidina Bilal tidak bergetar sedikit pun. Tetap Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah lah yang maha satu, Allah lah yang maha satu. Bilal bin Rabah mempertahankan agama Islam itu sampai mempertaruhkan nyawanya, sampai mempertaruhkan badannya, disiksa oleh majikannya, yaitu yang bernama Umayyah. Masya Allah, sehingga Bilal bin Rabah karena hebatnya, istimewanya, sanggup menghadapi siksaan dari majikannya, diperintahkan untuk keluar agama Islam, tapi tidak menurut seruan itu, sehingga ketika baginda Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ternyata di dalam surga mendengar ada suara sendal sedang berjalan di dalam surganya Allah. Lalu baginda Rasul bertanya, suara sendal siapakah itu di dalam surga? Maka malaikat Jibril menjawab, itu adalah suara sendalnya Bilal bin Rabah. Karena beliau adalah orang hebat, mempertahankan agama Islam sampai mempertaruhkan nyawa, tidak gentar sedikit pun mengalami siksa demi agama Islam. Mudah-mudahan kaum muslimin muslimat tetaplah teguh memegang tali agama Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Tetaplah berpegang teguh terhadap agama Islam, karena satu-satunya Islam yang akan menyelamatkan kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Mudah-mudahan cabang iman yang ke-16 ini, yaitu mencintai agama Allah, pelit dengan agama Allah, pertahankanlah sampai akhir kematian. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.